Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari senantiasa awali semua aktivitas kita dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang sebenarnya adalah tasrifun ni'mah ala qadri mu'tiha. Bagaimana kita menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurnya kita ketika diberi kesehatan, mari kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah-ibadah. Digunakan untuk ke masjid, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang terbaik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurnya orang kaya adalah bagaimana menjadikan sebagian harta kita untuk hal-hal yang ma'ruf, disedekahkan di tempat-tempat terbaik, tempat-tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurnya orang yang diberi kesempatan Allah berjumpa dengan bulan Ramadan adalah bagaimana memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita termasuk yang disabdakan Rasulullah SAW, raghima an fumri'in adraka ramadhana kharaja minhu walam yukfarbah. Celakalah seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, dia keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kita menambah pahala, selain kita mengejar pahala di bulan Ramadan, kita juga harus waspada. Ada hal-hal yang merusak amalan-amalan Ramadan kita. Salah satunya adalah yang disabdakan Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang didapatkannya melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Bagaimana itu terjadi? Ya, Rasul dalam hadis yang lain menyampaikan, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajah fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, ya, ketika dia sedang berpuasa, maka Allah tidak ada hajah, nggak ada kepentingan. Meskipun orang itu telah meninggalkan makan, minumnya, syahwatnya, dia tetap tidak akan mendapatkan kebajikan pahala. Ya. Inilah hikmah dibalik perintah Nabi agar orang muslim senantiasa jujur dalam setiap ucapannya. Inilah bahaya kedustaan. Makanya dusta itu oleh Rasulullah SAW dijadikan ciri kelompok munafikin. Nabi bersabda, hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki salasun. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama adalah idza haddasa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia menjanjikan sesuatu, dia akan mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia pasti akan berkhianat. Inilah Rasulullah SAW yang menjadikan kemunafikan itu sebagai sebuah penyakit. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah. Ya. Selain ciri-ciri di atas, ya, disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya surat An-Nisa ketika Allah menyebutkan tentang ciri orang munafik. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka sholat tetapi dalam keadaan kusala, bermalas-malas. Apalagi isya, subuh. Ini sangat berat sekali dilakukan oleh orang munafik. Ya. Rasulullah SAW menggambarkan asqalus sholati, sholat yang paling berat dilakukan oleh seorang munafik adalah isya dan subuh. Maka bagaimana agar kita terhindar dari sifat kemunafikan?
Salah satunya adalah melatih, membiasakan untuk merutinkan, melazimkan sholat berjamaah di masjid. Ada hadis yang Masya Allah ini menantang kita untuk serius agar kita jangan berlambat-lambat memenuhi panggilan muadzin. Nabi SAW menjanjikan, man sholla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, yudriku takbiratal ula. Siapa yang bisa sholat selama 40 hari berjamaah, tidak pernah tertinggal takbir pertama dari imam, kutibat lahu baro'atani, orang itu dijamin dijauhkan dari dua hal. Satu, baro'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, baro'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Orang munafik mesti nggak mungkin bisa tembus 40 hari berturut-turut untuk mendatangi masjid. Allah sudah sebutkan, wa idza qamu ilas shalah, ketika mereka mendatangi tempat sholat, mereka datangi, tapi dalam kondisi kusala, bermalas-malasan. Maka Ramadan, mari momentum ini kita jadikan, mumpung setannya dibelenggu, dikencengi katanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu surga dibuka luas-luas, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kita maksimalkan kesempatan terbaik ini. Latih, coba kita wujudkan janji Nabi tadi, 40 hari bertahan berjamaah di masjid, tidak pernah terlambat dari takbiratul ihram. Insya Allah kemuliaan akan kita dapatkan dengan dua kemuliaan. Satu, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dijauhkan dari sifat orang-orang munafik. Semoga Allah mampukan kita untuk senantiasa beramal yang terbaik. Semoga Allah istiqomahkan kita, dan semoga kita kelak beruntung mendapatkan keberuntungan besar, yaitu husnul khotimah. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.